Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Elias Waang. Saya bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia sudah 23 tahun. Dan bersyukur bahwa saya bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia ini bukan semata-mata untuk mencari nafkah saja, tetapi ada sebuah panggilan untuk bersama-sama Lembaga Alkitab Indonesia melaksanakan sebuah misi yang dipercayakan Allah kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Misi kabar baik, menyebarkan Alkitab sampai ke pelosok negeri. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mensosialisasikan bahkan mempresentasikan pelayanan misi Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sedikit berbicara tentang sejarah Lembaga Alkitab Indonesia, tepatnya pada tahun 1950, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka beberapa tokoh Kristiani mulai memperkasai berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia. Sejalan dengan sebuah aspirasi kemerdekaan bangsa dan negara, timbullah sebuah keinginan untuk berdikari, bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan serta penyebaran Alkitab. Nah, walaupun berdirinya Lembaga Alkitab Nasional yang mandiri telah diusahakan untuk atau sejak tahun 1951, tetapi realisasinya baru pada tanggal 9 Februari tahun 1954 resmi Lembaga Alkitab Indonesia berdiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Lembaga Alkitab Indonesia adalah sebuah lembaga Kristen nirlaba yang bertugas untuk menerjemahkan, menerbitkan, dan menyebarkan Alkitab yang adalah firman Tuhan sebagai pedoman umat Kristiani. Nah, kehadiran Lembaga Alkitab Indonesia bukan sekedar hanya menyediakan sebuah Alkitab saja, melainkan bertujuan untuk membantu gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, dan seluruh umat Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bahkan kami dari Lembaga Alkitab Indonesia juga memastikan bahwa setiap orang dapat berinteraksi langsung dengan firman Tuhan. Meskipun pada dasarnya bahwa Alkitab adalah pedoman kehidupan umat manusia, tetapi pada kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang ada di pedalaman dengan keterbatasan ekonomi dan juga faktor geografis, mereka belum bisa menikmati, membaca, dan memiliki Alkitab yang menjadi pedoman kehidupan kita. Nah, memang salah satu faktor yang menjadi kendala adalah faktor geografis dan juga faktor ekonomi. Itu menjadi sebuah penghalang utama bagi mereka, saudara-saudara kita, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memiliki Alkitab secara pribadi. Berikut saya mau menayangkan kesaksian dari salah satu pendeta tentang kondisi umat Tuhan yang rindu akan firman Tuhan. Jemaat ini dalam kehidupan sehari-hari memang secara iman mereka antusias untuk mengikuti ibadah, tetapi persoalan hanya ketika para hamba Tuhan pelayan menyampaikan apa sebenarnya visi misi Allah di dunia ini, tetapi untuk melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari maka harus butuh sebenarnya yang namanya Alkitab supaya bisa mereka merenungkan pagi malam dan dalam kehidupan sehari-hari. Menanggapi tantangan ini, Lembaga Alkitab Indonesia terus menjalankan misinya dengan sebuah komitmen akan terus menerjemahkan, menerbitkan, dan menyebarkan Alkitab untuk semua. Kami dapat memastikan bahwa firman Tuhan bisa menjangkau semua hati, setiap hati, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, salah satu program Lembaga Alkitab Indonesia, program misinya untuk menjawab kebutuhan ini adalah program Satu Dalam Kasih atau biasa kita kenal dengan program SDK.
program yang menjembatani kebutuhan umat Tuhan akan Alkitab, program yang menjadi jembatan bagi umat Tuhan yang ada di perkotaan, bagi mereka yang mampu untuk juga bekerja sama, membangun sebuah kebersamaan, mendukung penyebaran Alkitab bagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia berkomitmen kuat tentang pelayanan misi ini untuk menyediakan, menyebarkan Alkitab hingga ke pelosok negeri. Namun, program ini kami tidak bisa melaksanakan sendiri, melainkan harus melaksanakan atau melakukan kerjasama dengan semua pihak, gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, umat Tuhan di seluruh Indonesia, dengan semua kegiatan memiliki satu tujuan mulia, yakni untuk mewujudkan visi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab menjangkau semua generasi. Nah, pada tahun 2022, saya ditugaskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyebarkan Alkitab di salah satu kota di Kalimantan Tengah, yaitu kota Waringin Timur. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Keberadaan kami untuk mengadakan setiap jemaat yang berubah dari agama keharingan menjadi Kristen itu, penyediaan Alkitab itu sangat terbatas. Mereka itu baru menjadi Kristen. Kalau yang pernah saya temui sebelumnya, mereka baru menjadi Kristen, lalu Alkitab ini belum mereka dapatkan. Ketika saya bersama-sama membawa jemaat untuk membaca Alkitab, seringkali Alkitab banyak yang tidak memiliki atau tidak punya, seperti itu. Yang pertama mungkin dikarenakan masalah perekonomian mereka yang pasti. Yang kedua, jauhnya mereka dari perkotaan sehingga itu sulit untuk menjangkau membeli Alkitab yang berada di kota seperti itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeah.
hal yang saya mau katakan, jangan tunggu kaya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan tunggu kita mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberi adalah proses pembelajarannya dari teladan Yesus. Memberi adalah bukti dari cinta kasih kita kepada Yesus Kristus. Banyak lagi jemaat Tuhan, baik orang-orang yang berkelebihan dan orang-orang yang berkekurangan, mendukung pelayanan kasih ini. Menjadikan Alkitab bagi semua. Alkitab sampai ke pelosok negeri di Indonesia. Wah, sangat sukacita sekali ketika Lembaga Alkitab Indonesia membagikan Alkitab kepada jemaat yang tidak mempunyai Alkitab. Saya sangat-sangat tersentuh ketika tadi Alkitab dibagikan di depan. Rasanya wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini. Dan kiranya melalui kabar baik Injil firman yang hidup yakni Alkitab yang diberikan tadi bisa selalu berbuah, berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, kita semua umat Kristen. Kota Waringin Timur merupakan sebuah saksi bagaimana umat Tuhan yang di sana yang bergumul akan kebutuhan Alkitab terpenuhi hasil dari semua kebersamaan seluruh umat Tuhan. 4.568 Alkitab bisa kami sebarkan. Dan semua Alkitab itu hasil dari dukungan seluruh mitra-mitra Lembaga Alkitab Indonesia. Ada 83 gereja dibagi menjadi 16 kelurahan dan 16 kecamatan. Alkitab ini disebarkan. Lalu bagaimana Alkitab ini dapat kami peroleh? Tentunya program Satu Dalam Kasih ini terus mengupayakan dan mewartakan, mensosialisasikan ke seluruh umat Tuhan. Sehingga mereka, setelah mereka mendengar, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk menjadi bagian pelayanan kabar baik ini. Dan bersyukur bahwa semua dukungan yang masuk dapat direalisasikan menjadi sebuah Alkitab bagi umat Tuhan yang membutuhkan firman Tuhan. Mama setiap kalinya rindu mau mempunyai Alkitab, baca setiap hari supaya Mama bisa mengenal firman Tuhan. Dan itu firman Tuhan ini adalah bagian yang betul-betul membawa masyarakat memahami tentang Alkitab itu. Walaupun kita selama ini dengar cerita khotbah, tapi kalau tidak memiliki Alkitab, itulah bagian yang terpenting. Karena dia bisa pulang dimanapun tempat, dia bisa membaca dan memahami tentang Alkitab itu, tentang ajaran-ajaran kebenaran itu. Alkitab yang sudah bagi untuk anak-anak sekolah minggu dan kita semua, itu manfaatkan. Bukan macam seperti buku yang kita mungkin bawa terus buang, tidak. Kalau kita tidak datang rajin kepada Tuhan, maka Alkitab ini kita bawa saja, nanti kita biarkan di rumah, tidak boleh. Kami semua menyampaikan banyak-banyak terima kasih bagi LAI Lembaga Alkitab Indonesia dan juga para mitra yang sudah membantu kami, menopang kami dengan memberikan sumbangan berupa Alkitab dan juga buku-buku pelayanan untuk gereja. Kami sudah terima semua lewat pelayanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saat ini kami telah mendapatkan Alkitab itu dan sudah disalurkan ke seluruh jemaat yang ada di Kabupaten Tambrauw dalam semua nominasi gereja. Sehingga kami menyampaikan terima kasih untuk seluruh mitra. Kiranya Tuhan terus memberkati dan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat penyaluran Alkitab yang saat ini kami terima. Terima kasih teman-teman. LAI Alkitab Nusantara. Saya mengutip 2 Korintus 8 ayat 13. Di situ mengatakan, sebab kamu dibebani
bukan untuk setiap orang mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, kalau hari ini kita mudah mengakses Alkitab baik cetak maupun digital, harusnya hal yang sama juga dimiliki oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tantangan geografis ekonomis bukanlah sebuah tantangan untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Oleh karenanya biarlah setiap hati memiliki tekad untuk mewujudkan perjumpaan mereka dengan Tuhan melalui Alkitab. Bersama-sama maka tidak ada sebuah persoalan yang besar. Bersama-sama pasti kita bisa melakukannya. Dan apapun yang kita berikan, sekecil apapun dukungan yang kita berikan, akan berdampak besar bagi penyebaran Alkitab untuk saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita. Salam Alkitab untuk semua.